أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji serta mengakui seluruh pemberian Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan segala pemberian Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, menjadi sarana untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menghambakan diri kepadanya, di mana ini adalah tugas kita, amanah kita berada di atas muka bumi ini untuk mewujudkan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan petunjuknya, melimpahkan taufiknya, agar kita benar-benar bisa melaksanakan tugas ini, menjadikan diri kita hamba bagi Allah taala, budak bagi Allah Subhanahu wa taala, yang segenap hati kita bisa menjalankan perintah-perintahnya dan segenap hati pula kita bisa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pembahasan kita masih melanjutkan dalam kitab Syarah Masail Jahiliyah, di mana sekarang kita masuk ke poin yang ke-91. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, qiyamu mujtama'ihim 'ala al-baghi. Orang-orang jahiliyah dahulu menjadikan pedoman dalam kehidupan masyarakatnya yaitu perlakuan buruk atau perlakuan hukum rimba, ya, memberlakukan hukum rimba dalam masyarakatnya. Al-mas'alatul hadiyatu wa tis'un, masalah yang ke-91, anna ajalla fadailihim al-baghyu, wa qad dzakara Allah fihi ma dzakara, bahwasanya keutamaan, kemuliaan yang ada pada mereka adalah siapa yang paling kuat, yaitu dengan cara memberlakukan hukum rimba. Maka siapa yang paling kuat, ya, yang kaumnya atau sukunya atau kelompoknya bisa menundukkan kelompok yang lain dengan kekuatan yang ada pada mereka, inilah bagi mereka keagungan, inilah bagi mereka martabat, ya, inilah bagi mereka keutamaan yang ada di masyarakat itu. Makanya dahulu kan kenapa mereka lebih senang kalau anak keturunannya itu yang lahir laki-laki, dan mereka merasa terhina jika yang lahir adalah perempuan, karena memang yang bisa mempertahankan kekuatan kelompok, yang bisa mempertahankan kemuliaan satu kaum,
itu dari pihak laki-lakinya. Adapun jika perempuan, maka kemungkinannya itu dilecehkan, kemungkinan itu dihinakan, kemungkinan itu dijadikan hanya pemuas nafsu saja bagi kaum laki-laki. Tentu ini akan menjadikan kelompok tersebut rendah, kelompok tersebut hina. Makanya itulah salah satu yang menyebabkan mereka benci sekali, sangat rendah sekali rasanya kalau yang lahir dari keturunan mereka perempuan. Sebaliknya, jika yang lahir itu adalah laki-laki, ini seperti sebuah kebanggaannya, ini sebuah kehormatan bagi mereka jika yang lahir adalah laki-laki. Karena seperti inilah dibangun hukum masyarakatnya. Yang kuat yang berkuasa, yang lemah ditindas. Nah, inilah yang kemudian diberantas dalam Islam. Islam menegakkan keadilan, di mana hukum berlaku untuk siapapun. Ya. Hukum ditegakkan untuk siapapun, bukan hanya untuk yang lemah saja, tapi yang kuat sekalipun, dari kalangan terhormat sekalipun, jika melanggar aturan Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka mereka harus dijatuhi hukumannya. Nah, inilah Islam datang menegakkan keadilan itu dengan sebenar-benarnya. Nah, jadi kalau di zaman jahiliyah mereka merasa tidak nyaman. Seorang yang kastanya rendah selamanya akan rendah. Seorang yang terlahir dari budak, maka selamanya dia akan dirundung kehinaan. Siapa yang terlahir dari kelompok yang lemah, maka selamanya dia tidak akan bisa meraih kemuliaannya. Siapa yang lahir dari kelompok keluarga yang ternama, kelompok keluarga yang punya kehormatan, maka dialah yang akan terus berkuasa. Nah, ini terus bergulir seperti itu. Ya, jadi dalam masyarakatnya berlaku seperti itu. Di Islam ditiadakan itu. Dalam Islam cuma satu hal yang bisa mengangkat seseorang kehormatannya, yang bisa mengangkat seseorang martabatnya, baik di mata Allah Ta'ala maupun di mata manusia yang lainnya. Apa itu? Ketakwaan. Dalam Islam yang diutamakan cuma ketakwaan. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ya, ini catatannya luar biasa. Yang paling bertakwa, bukan hanya yang rajin sholatnya, bukan hanya yang rajin sedekahnya, bukan yang nampak secara zahir dia adalah orang yang ahli ibadah atau bahkan ahli ilmu. Tidak, bukan hanya ilmu, bukan hanya nampak beribadah saja, tapi ketakwaan. Itu dia yang harus digarisbawahi, ketakwaan. Dan makna ketakwaan silahkan didalami lagi. Bagaimana menjadi hamba Allah Ta'ala yang bertakwa? Secara garis besar adalah menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Inilah yang paling bertakwa, inilah yang paling mulia, baik bagi Allah Ta'ala maupun bagi umat manusia. Nah, begitu ya ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dalam Islam tidak ada pengaruh keturunan, tidak ada pengaruh kekuatan, tidak ada pengaruh harta, tidak ada. Tapi semuanya bisa berlomba dengan modal yang sama. Semua bisa meraih kemuliaan dengan modal yang sama. Yang miskin bisa meraih ketakwaan dengan kemiskinannya. Yang kaya bisa meraih ketakwaan dengan kekayaannya. Yang berilmu bisa meraih ketakwaan dengan keilmuannya. Yang kurang berilmu pun bisa berpacu melawan yang berilmu dengan ketakwaan itu pula. Karena ketakwaan ini bisa diraih oleh siapapun mereka kaum muslimin dengan sumber daya kemampuan yang ada pada dirinya. Ya, bisa rupanya yang miskin mengalahkan amal yang kaya, bisa.
Bisa. Yaitu tadi dengan amal solehnya. Kita kan pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang pengaduan orang-orang miskin, ya orang-orang fakir di hadapan Rasulullah SAW. Mereka minta, ya Rasulullah, ajarkan kepada kami zikir-zikir apa yang bisa membuat kami itu melampaui mereka orang-orang kaya. Maka Rasulullah SAW ajarkan kepada mereka untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, ya, sehingga dengan itu mereka bisa menyaingi apa yang tidak bisa mereka lakukan dari amal orang-orang kaya. Namun ternyata kan demikian pula orang kayanya pun dapat informasi itu dan mereka berzikir dengan zikir yang sama. Nah, kalau udah sampai ke level itu, maka kata Rasulullah SAW, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Artinya ya benar, ya, orang kaya punya amal yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin. Dari sisi apa? Infaknya, sedekahnya, zakatnya, begitu. Walaupun ketika di challenge, ya, siapa yang lebih banyak selamat? Banyak yang selamat yang miskinnya, gitu. Walaupun si kaya ini bisa melampaui si miskin, tapi dari sisi keselamatan, ya, seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, orang miskin itu lebih dulu masuk surga dibandingkan orang yang kaya. Karena yang miskin hisabnya ringan, yang kaya hisabnya panjang kali lebar. Itu sesuai dengan ukuran badannya, ukuran rumahnya, ukuran tanahnya, gitu. Semua dihitung panjang kali lebar. Ya, begitu juga. Bisa nggak orang yang kurang ilmu melampaui orang yang berilmu? Bisa. Karena bisa jadi orang-orang berilmu tapi tak mengamalkan ilmunya, atau hanya sekedar menyampaikan saja. Sedangkan orang yang kurang ilmu, sedikit pun yang dia terima, dia dengan segenap hati, dengan keistiqomahan melaksanakan ilmu tersebut, dia bisa melampaui orang yang berilmu. Bahkan kan ancaman untuk orang berilmu ada. Orang yang pertama kali masuk ke neraka siapa? Salah satunya orang berilmu. Dikarenakan apa? Itu tadi, dikarenakan tidak mengamalkan ilmunya, gitu. Jadi bisa melampaui. Maka semua punya kesempatan yang sama untuk meraih ketakwaan. Nah, semua punya kesempatan yang sama. Diberi Allah Ta'ala modal yang sama. Semua bisa meraih ketakwaan dengan kondisinya masing-masing. Tidak mesti kaya, tidak mesti berilmu, tidak mesti ini, tidak mesti keturunan ini, tidak mesti lahir di sini, tidak ada. Dimanapun Anda lahir, kapanpun Anda lahir, bagaimanapun status Anda tetap bisa menjadi orang paling mulia di sisi Allah Ta'ala dengan cara tadi, meraih ketakwaan, ya. Begitu ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, inilah yang terjadi di zaman jahiliyah. Mereka menjadikan kemuliaan itu dengan kekuatan fisiknya, dengan kekuatan harta, dengan kekuatan kelompok. Sebagaimana kemudian Allah Ta'ala larang itu semua dalam Islam di surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan fawahish, ya, perbuatan-perbuatan keji, ya, diantaranya adalah perbuatan zina, ma dhahara minha wa ma batan, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Ya, fawahish secara umum adalah perbuatan maksiat. Wal ithma, dan perbuatan dosa. Wal baghya bighairil haqq, dan berlaku bagi itu melampaui batas dalam menguasai harta, darah, kehormatan orang lain, ya, dengan cara yang tidak hak, dan juga Allah Ta'ala mengharapkan engkau berbuat syirik kepada Allah terhadap sesuatu yang tidak memiliki kekuasaan apapun.
dan engkau juga berkata atas nama Allah Ta'ala padahal engkau tidak mengilmuinya, tidak ada ilmu tentang hal itu. Ini dilarang. Kita garis bawahi adalah wal baghya bi ghairil haq, dan menguasai darah, menguasai harta, menguasai kehormatan orang lain dengan cara yang tidak hak, ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim saat haji wada, ya, haji penutupan Rasulullah SAW yang setelah itu beliau meninggal dunia. Rasulullah SAW mengucapkan di hadapan seluruh kaum muslimin yang waktu itu bersama beliau, inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum alaikum haramun. Sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian itu haram hukumnya. Artinya apa? Darah itu tak boleh dialirkan sembarangan. Jadi melukai orang, menzalimi orang, menyakiti orang itu tidak boleh sembarangan. Ya, ada qisasnya, ada hukumannya. Begitu juga amwalakum, harta kalian itu hukumnya haram. Tidak boleh seorang mengambil atau menggunakan harta orang lain dengan cara yang tidak hak. Perpindahan kepemilikan bisa dengan cara jual beli, ya, Anda bertukaran, ya, barter, boleh dalam Islam. Atau Anda menghadiahkannya kepada orang lain dengan percuma, silahkan. Anda mungkin mewakafkan atau memberi hak pakai kepada orang lain, silahkan. Itu adalah hal-hal yang dihalalkan untuk menggunakan harta orang lain. Adapun dengan cara-cara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya apa? Mencuri, ya, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak hak, gitu. Yang semakna juga dengan mencuri adalah ghasab. Ya, tahu istilah ghasab? Sama kayak nyuri, mengambil atau memanfaatkan, menggunakan harta milik orang lain tanpa hak. Bedanya apa? Kalau mencuri ngambilnya di tempat penyimpanan, misalnya duit di lemari, di brankas, gitu. Sepeda motor di garasi, atau sudah di parkiran dan digembok, nah itu mencuri, ya. Kalau diambil juga namanya pencurian. Kalau ghasab tidak, barangnya tidak disimpan di tempat yang aman atau tempat penyimpanannya. Contohnya apa? Sendal, taruh di mana? Memang depan rumah, gitu. Tempat yang aman atau tidak depan rumah tuh? Iya jelas tidak, itu. Namanya depan rumah. Apalagi rumahnya nggak ada pagar, ya kan? Ya nggak payah-payah di masjid. Sendalnya taruh mana? Ikut masuk. Ya kalau di Masjid Nabawi ya, bawa tas, bawa plastik, masukkan sendal, bawa ke dalam. Karena apa? Kejadiannya banyak orang masuk dari mana, keluar dari mana, ya hilang sendalnya. Oh, pintunya banyak kali kayak begitu, lupa dia, pikirnya hilang, padahal salah keluar. Masuk dari mana, keluar dari mana, nggak hilang sebenarnya, orangnya lupa. Gitu. Masjid, kalau kita ke masjid mana sendalnya? Luar kan, teras, tempat aman atau tidak? Tidak, gitu. Nah, ini contoh ghasab kayak begitu. Contoh ghasab adalah kita pakai, seseorang memakai barang orang lain tanpa izin, tapi memang barang itu tidak pada tempat penyimpanan yang aman. Itu namanya ghasab. Dan itu juga bagian dari pencurian, tapi yang kasusnya ringan. Cuma tetap hukumnya sama, menggunakan harta atau milik orang lain tanpa izin, gitu. Cuma untuk wudhu aja Ustaz, ini kan wudhu bentar aja ke situ, udah balik lagi. Masa ya marah si orangnya? Marah tuh, marah nggak kalau sendalnya dipakai orang ke kamar mandi cuma untuk wudhu, habis itu balik lagi ke situ lagi, marah nggak kira-kira? Oh itu, berarti ada yang rela, ada yang enggak kan? Kan masih spekulasi. Ya nggak usahlah kulit-kulitan, sendal jepit pun kadang ada yang rela, ada yang nggak rela. Ya walaupun jepit saja gitu. Yang pakai kayaknya kakinya nomor 45 ini, kaki awak 39.
dipaksakan tuh jeber langsung kan sendalnya. Langsung lobok kan. Rela nggak kira-kira? Nggak akan rela. Atau minimal basah lah ya kan, karena kena air wudhu basah. Sementara yang punya sendal nggak suka pakai sendal basah-basah, ya kan, kebetulan kenapa kakinya tuh dia risih lah kalau pakai yang basah-basah, itu nggak rela kan. Berarti siapapun yang mau coba pakai sendal orang lain dia berspekulasi. Ya bisa jadi juga orangnya rela kan, nah untuk wudhu paling ini nggak apa-apa lah, biasa aja. Ya kalau anda jumpa orang yang kayak gitu, alhamdulillah. Tapi kalau jumpa sama orang yang kayak gitu, tungguin tuh yang punya selop, minta maaf, Pak, maaf Pak, aku pakai dari sendal itu Pak dulu, Pak, rela Pak. Oh nggak apa-apa deh, ya sudah gitu kan. Alhamdulillah, antum dapat keridoannya. Tapi kalau pas ditungguin tanya, Pak, tadi aku pakai mesin, nah kau nggak bilang-bilang pula kau kan. Ini aku paling nggak suka pakai selop basah-basah kayak ginian gitu. Apalagi udah minjem, pulanginya beda pula tuh. Minjemnya dari tangga sini, balikannya tangga sebelah sana. Apa nggak yang punya 7 keliling mikirkannya? Mana sendal kita ini? Repot kan? Itu makanya jangan berspekulasi. Mendingan nyeker kata nyeker. Kecuali ada selop masjid. Kalau selop masjid berarti punya masjid kan gitu. Walaupun tas siapa mungkin beli pakai selop itu juga kan gitu. Makanya ya itu masuk dalam bab pencurian, tapi yang statusnya ringan. Namun masih dalam koridor menggunakan milik orang lain tanpa izin, tidak boleh ya, tidak boleh. Kecuali antum tahu betul, oh ini punya Pak Fulan ini, memang dia sering pinjem-pinjeman tuh biasa, itu punya Pak Fulan. Kalau dia tahu pun pasti Allah dia nggak masalah. Nah, kecuali kayak gitu, ya. Tapi itu harus dipastikan ya, jangan perasaan. Beda ya. Pasti dengan perasaan. Perasaan itu akrab sama dia, padahal dia nggak akrab, so akrab. Nggak boleh ya. Harus dipastikan memang sering kan dia pakai sendal saya pakai sendal dia, itu biasanya anak kos lah kan gitu, anak kos tinggalnya satu kamar. Udah biasa tuker-tukeran baju, biasa pakai sendal tuker-tukeran. Kalau kayak gitu nggak masalah. Ini masalahnya itu so akrab gitu. Malah nggak apa-apa ya. Belum tentu ya. Belum tentu, makanya hati-hati ya, jangan sembarangan pakai milik orang lain, tetap harus izin ya. Kemudian wa a'radakum, begitu juga kehormatan orang lain. Maka kehormatan seorang muslim itu dijaga ya, tidak boleh semena-mena. Makanya dalam Islam ada bab khusus untuk menuduh orang lain berbuat zina. Itu harus ada rentetannya. Bahkan kalau tuduhannya ini tanpa bisa mengajukan bukti, dia sendiri kena hukuman kan gitu, karena sudah melakukan tuduhan dusta gitu. Kemudian juga yang lainnya terkait dengan kehormatan seorang muslim ya, nuduh orang lain mencuri, nuduh orang lain berbuat gini, atau menyebarkan aib orang lain segala macam. Ini adalah hal yang perlu untuk Anda pikirkan ulang, karena kehormatan seorang muslim itu hukumnya haram untuk dirusak. Hukum asalnya itu kehormatan orang lain dilarang untuk dirusak ya, kecuali memang dia masyhur dengan keburukan tersebut. Misalnya ada tukang maling kan, udah keluar masuk memang maling kan gitu. Kalau dia udah keluar dari situ ya, dari sekolahnya, nah udah itu mulai itu ayam hilang, bebek hilang kan gitu, sepeda motor hilang. Ya, kalau dia masuk ke sekolahnya aman, kampung gitu, gak ada yang kehilangan. Nah, kalau orang kayak gini wajar ya. Kemudian kita mau wanti-wanti, misalnya ada orang baru pindah nyewa gitu tempat itu. Lalu si kawan itu baru keluar dari sekolah, duduk di situ. Paham maksudnya sekolah kan? Paham ya? Jadi kawan itu duduk di rumah orang baru nyewa itu, nggak apa-apa untuk sampaikan ke pemilik rumahnya, Bang hati-hati Bang sama si kawan itu gitu. Ini orangnya memang kemarin-kemarin suka berperilaku kayak gini, dan gelagatnya kayaknya belum bertaubat dari perbuatannya. Maka barang-barang abang yang bisa selamatkan aja Bang, disimpan tempat lebih aman lagi. Nah gitu aja ya.
Tapi kalau orang cuma duduk-duduk sebentar aja langsung, oh maling nih kan gitu. Janganlah gitu ya. Mana tahu musafir capek kan dalam perjalanan jauh, memang duduk aja lah dicurigai. Ya, kalau disediakan minum, kenapa keperluannya? Kok duduk-duduk depan rumah? Begitu ya. Jadi pada hukum asalnya kehormatan seorang muslim itu haram ya, untuk dirusak nama baik. Kahurmati yaumikum hada, sebagaimana kehormatan atau sebagaimana haramnya hari ini ya, hari pelaksanaan ibadah haji. Wa fi baladikum hada, dan di negeri ini yaitu kota Makkah. Fi syahrikum hada, di bulan ini. Ala hal ballagtu, kata Nabi SAW, bukankah sudah aku sampaikan ini? Maka para sahabat menjawab, bala, benar ya Rasulullah, engkau sudah sampaikan itu. Nah ini ya, ini hukum dalam Islam. Maka tidak boleh dalam Islam itu berlaku zalim. Maka keadilan itu ditegakkan untuk siapapun. Siapa yang membunuh, maka dikisos dengan dibunuh juga. Siapa yang mencuri, maka ada hukuman bagi pencuri. Siapa yang berbuat zina, ada hukuman bagi perbuatan zina. Siapapun pelakunya. Bahkan Nabi SAW juga bersabda, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat, laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Begitu dalam Islam. Ya, jadi bukan karena kedekatan seseorang, bukan karena kebaikan seseorang, atau karena ada hubungan keluarga dan lain sebagainya, lalu menghalangi kita untuk berbuat adil. Tidak. Ya. Jadi begitu. Dalam Islam, kita ulangi tadi ya di awal, dalam Islam yang dikenal adalah kemuliaan itu diraih dengan ketakwaan, ya, bukan dengan otot, bukan dengan harta, dan bukan dengan yang lainnya, tapi dengan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai seorang muslim berlomba-lomba di ranah ini, ya, di ranah meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita beralih ke poin berikutnya. Poin ke-92. Masih jelas orang. Al-faqru bi ghairil haqqi aw bi haqqin. Merasa bangga, ya, merasa bangga terhadap sesuatu yang tidak hak ataupun yang hak sekalipun. Merasa bangga terhadap sesuatu yang salah ataupun dengan yang hak. Al-mas'alatu tsaniyatu wa tis'una, masalah yang ke-92. Anna ajalla fadailihim al-faqru walau bihaqqin fanuhiya anhu, bahwa bagi orang-orang jahiliyah salah satu yang menjadi kehormatan di antara mereka adalah dengan membangga-banggakan diri sendiri, memamerkan kehormatannya, memamerkan kehebatannya, bahkan terkadang dengan sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang salah. Karena dengan yang hak sekalipun seharusnya tidak patut seorang itu merasa bangga. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada dalam Islam kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, bagi seorang muslim itu tidak layak untuk bersifat ujub. Tidak layak untuk bersifat ujub. Sifat ujub adalah merasa bangga terhadap amalnya sendiri. Merasa bangga terhadap amalnya sendiri. Kenapa kita dilarang untuk merasa ujub? Banyak sisi yang kemudian kita tidak berhak, tidak layak untuk merasa ujub. Yang pertama, misalnya dari sisi mana? Dari sisi yang kita lakukan itu memang
sudah menjadi kewajiban. Anda melaksanakan sholat baik yang fardu maupun yang sunnah. Anda melaksanakan sedekah baik yang wajib maupun yang sunnah. Melaksanakan puasa yang wajib maupun yang sunnah. Beribadah haji baik yang wajib maupun yang sunnah. Semua itu memang sudah keharusan Anda melakukannya. Bukan kelebihan, tapi itu adalah sebuah keharusan. Karena memang itu perintah dari Allah Ta'ala. Bahkan dari sisi lain, yang menikmati hasil dari ibadah itu sendiri adalah Anda sendiri, bukan orang lain. Kamu rajin sholat, kamu yang dapat pahala, kamu yang masuk surga. Kamu bersedekah, yang dapat pahala dia, yang masuk surga pun dia. Lalu apa kaitannya dia kemudian berbangga terhadap hal itu? Karena itu memang sudah menjadi sebuah keharusan. Di sisi lain juga adalah karena itu wajar. Itulah bentuk syukur Anda terhadap nikmat Allah Ta'ala. Bahkan kalau diadu, ya di-challenge antara ibadah yang Anda lakukan dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan, mana lebih banyak? Lebih banyak nikmat Allah Ta'ala. Waktu sehari semalam berapa dikasih oleh Allah Ta'ala waktunya? 24 jam. Yang Anda gunakan untuk beribadah berapa jam? Tidur aja 8 jam. Tidurnya tok udah 8 jam, sepertiga waktu udah diambil. Belum lagi yang leha-leha, belum yang leye-leye, belum yang cerita-cerita, belum yang kumpul-kumpul kan. Sholat paling berapa menit? 10 menit. Tambahlah mau beli hadiahnya 20 menit lah, dapat tendo 20 menit sholat kali 5 berapa? Masih 100 menit. Baru 1 jam 40 menit. 1 jam 40 menit. Itu dapatkan kali tuh jam 20 menit setiap kali waktu sholat. Yang rata-rata paling 10 menit. Belum lagi yang sholatnya di rumah paling 5 menit. Nah, Anda kemudian apa lagi yang mau dibanggakan? Apa rajin sedekah Ustaz? Udah, ente dikasih rezeki berapa, penghasilan berapa, zakatnya berapa? Zakat cuma 2,5%-nya, ya kan? Kalau dari hasil panen cuma 1/10-nya saja, ya. Nggak ada zakat 50%, yang 2,5% aja nggak lewat, apalagi 50%. Nah, berinfaklah, kan ada infak sunnah juga. Ya, infak sunnah berapa rupanya? Gajian itu berapa? 3 juta per bulan. Infaknya berapa? Totalkan lah dari tanggal 1 sampai tanggal 30 tuh. Ada kira-kira 1 juta? Nek wangi ya, nek wangi 1 juta. Gitu kok sombong kan gitu, udah infak begini ya. Waduh. Puasa kan? Puasa cuma sebulan ya, taruhlah sama yang sunah-sunahnya itu kalikan, ya kan, Senin Kemis kalikan berapa sih dalam setahun dibandingkan dengan makannya, ya kan, jumlah makan harinya. Setahun itu ada 360 hari lah, kalau dibulatkan aja 360 hari. Berapa hari coba yang puasa, berapa hari yang nggak puasa? Belum tentu lah, nggak banyak orang yang berarti taruhlah 160 hari juga berarti berpuasa ya, atau 170 hari lah, setahunnya juga jarang ya, jarang yang sanggup. Nah, jadi memang sebenarnya nggak pantas ya, untuk berbangga, karena dibandingkan nikmat yang Allah Ta'ala berikan, belum bisa mengimbangi ibadah yang kita lakukan ini untuk nikmat itu. Dari sisi lain juga dipandang, entah ibadahmu itu berkualitas atau tidak. Sholat yang tadi kita katakan 100 jam, paling khusyuk, yang khusyuk, betul-betul khusyuk itu berapa menit? Berapa menit? Ya kan?
modal kita sekarang kemungkinan ya, wallahu a'lam, 50% dari waktu sholat itu belum tentu. Banyak ayalnya, banyak mikirnya, banyak ingat-ingat itu. Siapa juga yang berani? Puasa Ramadan 30 hari, siapa yang bisa memastikan puasanya itu betul-betul puasa? Bukan hanya nahan lapar dan gak ada saja, tapi betul mata, telinga, tangan, kaki semua berpuasa. Siapa yang bisa jaminkan itu? Yang banyak apa? Mata tetap nengok yang halal, telinga tetap juga, mulut tetap juga. Ya kalaupun nggak banyak, kecolongan juga ada gitu. Pelepasan, nggak sengaja dan lain sebagainya. Yang infak, ayo tanya. Ikhlasnya berapa persen mas? Ikhlasnya berapa persen? Jangan-jangan dari sekian ratus ribu yang keluar, yang betul-betul dia lupakan cuma yang gope aja. Ya kan? Yang gope aja yang dia lupakan tuh, karena malas ingetnya. Masa infak gope kan gitu, malas aku ingetnya. Itu pula yang ikhlas. Itu pula yang ikhlas. Yang 100-200 ribu itu tinggal niat aja. Paten pula aja bisa infak atau 100 ribu. Ayo, ya kan? Belum lagi cerita sama kawan, kau tahu berapa infak dari jumlahnya? 200 ribu kan? Nah, yang separuhnya itu siapa kau tahu? Dia tahu aja. Pak DKM tulis di masjid, jangan lupa, bisa diingatkan lagi. Kok belum ditulis juga? Yang ini kelas betul kan gopek 1.000, kalau udah malas ingatnya. Mau infak kok gopek 1.000? Itu pula ya. Ikhlas, gak ingat itu. Nah, kayak gini mau dibanggakan, mana sebenarnya tidak layak kita membanggakan amal. Karena kalau kita hisap diri kita sendiri saja pun, sebelum nanti dihisap oleh Allah Ta'ala, kita menghisap diri sendiri pun malu kadang. Malu. Ini sholat tapi tak apa sholat itu gitu. Iya aku memang infak, tapi aduh belum bisa untuk murni ikhlas itu. Alah kok kayaknya masih banyak kali bisikan-bisikan yang merusak amal itu. Iya memang aku puasa gitu, tapi masya Allah kalau orang tahu apa yang kulakukan saat puasa, aduh bikin malu sebenarnya. Dan yang tidur daripada puasanya, puasa tidur itu sebenarnya itu. Orang pikir aku di rumah baca Quran, orang pikir aku di rumah itu banyak baca buku, banyak baca ini dan itu. Yang betul aku di rumah ngapain? Tidur. Kemarin corona puasa, kata orang pikirannya aku banyak ibadah. Terawih aku di rumah. Terawih cuma 15 menit, paling banyak gitu. Yang banyak apa? Tidur. Mana yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita banggakan dari amal ibadah kita? Banyak sisi cacatnya dibanding yang dijempoli. Banyak gininya, udah gininya. Like-nya sedikit, dislike-nya banyak. Maka itu sudah dibilang memang yang dianjurkan kepada kita, seharusnya kita ini selalu harus merasa kurang terhadap amal yang dilakukan. Dengan itulah kita termotivasi untuk terus beramal dan beramal. Ya, infak ini Allah ini kurang ini. Langsung lagi ayatnya kurang, nggak cukup terus. Sholat juga begitu ini nggak cocok, nggak cukup sholat fardu aja. Harus ditambah dengan sholat sunnah. Nggak cocok ini cuma ditambah dengan qobliyah dan ba'diyah saja. Tambah dengan duha, tambah dengan tahajud, tambah dengan tahiyatul masjid, ya nambah terus, ya kan? Karena memang sholat fardunya nggak beres, yakin itu nggak beres. Memang itu yang harus menjadi karakter kita, ya, menjadi kebiasaan kita seperti itu. Nggak boleh kita ini berbangga-bangga dengan amal perbuatan, karena itu termasuk ya di satu sisi juga kebiasaan orang jahiliyah. Mereka suka seperti itu, berbangga-bangga, menceritakan kebaikan-kebaikannya. Bukankah aku yang begini, aku yang sudah begini, aku yang begini, begitu. Kebiasaan mereka kebanyakan seperti itu. Kalau udah berbuat baik, ungkit-ungkit sama orang, biar apa lagi? Orang merasa wah hebat, ya kan? Orang merasa wah memang kamu orang hebat, orang bagus, orang baik, dan gitu. Parahnya memang
keburukan pun mereka banggakan gitu. Keburukan pun terkadang mereka banggakan. Itu lebih parah lagi. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita umat Muhammad SAW bahwasanya berbangga-bangga dengan sebuah kebaikan atau apalagi itu sebuah keburukan ini tidak boleh. Ya tidak boleh. Apalagi yang buruk, udah maksiat bangga pula tuh. Ya kan? Kau tahu siapa yang tadi malam jam 12 nyanyian yang berdoa itu? Nah, kau tahu itu? Aduh, sama maksiat bangga pula, lebih parah lagi itu. Lebih parah lagi. Jadi tak boleh ya. Yang untuk yang hak saja pun, yang berbuat baik saja pun kita tidak boleh merasa bangga dengan itu. Orang lagi dengan perbuatan maksiat, tahu betul itu lebih parah lagi. Maka yang benar apa? Kita berlomba-lomba tadi ya, mengejar ketakwaan di sisi Allah Ta'ala. Salah satu ciri-ciri hamba yang bertakwa adalah selalu mengantisipasi niat agar senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu membuat pemeriksaan ulang terhadap amal ibadah yang dilakukan. Kayaknya masih kurang ini, kayaknya masih kurang ini, dan terus merasa kurang dan kurang. Karena kalau orang sudah merasa hebat biasanya stop, nggak mau ibadah lagi gitu. Pernah dalam satu anak pernah bincang-bincang dengan orang tua sampai kepada titik dia apa? Dia nggak ke masjid lagi. Jadi kan ditanya lah, wah kok nggak ke masjid lagi gitu? Wah ini udah tua. Dari kecil aku udah ke masjid. Udah ada tua ya udahlah. Gak usah lagi ke masjid. Jawab kan? Ya kan? Dari kata-kata itu kan menunjukkan apa? Tersirat maknanya dia merasa hebat dengan ibadah yang dia lakukan dari kecil sampai tua lah kan gitu. Hingga pada saat tuanya ini dia juga merasa gak butuh lagi dengan sholat. Lupa dengan sabda Rasulullah SAW, atau bahkan mungkin gak tahu innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung endingnya, tergantung ujungnya. Mau itu sehebat apapun dulu, ya kan dulu. Tapi kalau hari ini, apalagi saat meninggal, Anda dalam kondisi jauh, ya kan dari Allah Ta'ala, sebenarnya itulah diri Anda yang seutuhnya. Karena ikhwatibillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sehebat apa orang menyembunyikan keburukannya di hadapan manusia, Allah Ta'ala akan tampakkan itu. Allah akan tampakkan itu. Ya, biasanya itu tadi di endingnya akan ditunjukkan. Selama ini ibadahnya itu memang gak benar, akan ditunjukkan di endingnya seperti apa, akhirnya seperti apa. Seperti itu. Makanya seperti sabda Rasulullah SAW bahwasanya ada seorang yang beramal sehingga seolah-olah orang memandang dia itu sudah dekat dengan surga, ya, sudah dekat dengan surga. Lalu ternyata dia berakhir hidupnya dengan buruk ya, dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ini dimaknai apa? Berarti itu di pandangan manusia saja dia selama ini seperti orang yang hebat dalam ibadahnya. Dia menyimpan keburukan dalam hatinya. Apakah ketidakikhlasan, ataukah riya, ataukah ada niat-niat lain dari ibadahnya itu, sehingga Allah Ta'ala tampakkan dia mengakhiri hidupnya dengan keburukan. Sebaliknya juga ada orang yang banyak melakukan maksiat, ya kan, sehingga orang memandang ini orang bakal masuk neraka kan gitu. Ini orang udah dekat sama neraka. Ternyata endingnya dia bagus. Menunjukkan apa? Berarti selama ini walaupun dia berbuat maksiat, ada kebaikan dalam hatinya dan dia ingin bertobat kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala tutup usianya dengan kebaikan. Makanya tidak ada satupun orang yang bisa memastikan saya akan berakhir dengan kebaikan kalau dia tidak jaga dari sejak saat ini. Itu karena innamal a'malu bil khawatim. Inilah amal itu ditentukan dengan bagaimana akhirnya. Sehingga dengan demikian tak boleh kita berhenti sama sekali namanya ibadah, ya. Ketakwaan kepada Allah Ta'ala itu sampai mati. Gak ada istilahnya masih hidup ini, aku udah sampai ke derajat hakikat ini. Kalau kalian kan masih kulit-kulitnya,
aku udah hakikat, sama aku tuh sholat gak penting. Zakat itu untuk orang-orang yang masih belajar kulit, aku udah daging kan gitu. Bentar lagi udah dapat tulang sumsum lagi kan gitu. Gak ada seperti itu ya. Semua dalam level yang sama ya kan. Semuanya beribadah kepada Allah Ta'ala sampai mati, sampai betul-betul berakhir tuh nyawa udah tok. Nah itu baru selesai. Itulah yang sebenarnya. Tapi selama nyawa itu masih di raga, semua masih sebuah misteri. Gak tahu kita, ya kan? Apakah orang yang bermaksiat hari ini akan mengakhiri hidupnya dengan kemaksiatan itu, ataukah orang yang sepertinya saat ini melakukan ibadah juga akan mengakhiri hidupnya dengan peribadahan seperti itu? Itu masih sebuah misteri. Maka semua hanya bisa berusaha meminta kepada Allah Ta'ala husnul khotimah. Ya Allah Ta'ala, matikanlah aku dengan husnul khotimah. Itu doa kita selalu ya. Jadi kita berlindung kepada Allah Ta'ala dimatikan dalam keadaan su'ul khotimah, ya, mengakhiri hidup dengan cara yang buruk. Nah ini kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Maka semua terus, gak ada istilahnya berhenti. Udah cukup kayaknya ilmuku sampai sini. Nah, nggak ada, ya kan? Yang berilmu itu sebenarnya semakin dia belajar semakin dalam. Seperti orang menyelami samudra. Kalau cuma di pinggir-pinggir pantai, cetek kali, ya, cetek kali, itu berarti masih di bibir pantai doang, ya kan? Beda kalau orang berenangnya sudah sampai ke tengah, lain lagi katanya. Mana ada? Itu dalam mas. Tapi banyak karang di dalam, cantik pemandangannya. Ente di samping-samping, cuma nengok pasir-pasirnya aja kan gitu. Tak seberapa. Dalam sana udah ada karang. Lain lagi ceritanya kalau udah sampai nyelamnya ke samudra. Wah, kalau cuma nengok karang biasa, itu ada hewan-hewan yang besar-besar yang nggak ada di situ. Kita bisa nampak kalau nyelamnya lebih dalam lagi. Beda memang. Dan semakin diselami semakin banyak rahasia yang terungkap. Begitu juga ilmu. Nah, ada ilmu itu namanya udah dapat dasarnya. Aku udah sampai mentok ini sampai dasarnya, udah korek-korek lagi ilmu itu. Nggak ada, ya. Seorang alim semakin dia menyelami ilmu, semakin dia tak temukan dasarnya. Semakin malah merasa jahil, merasa banyak nggak tahu lagi. Jangan kayak penyelam itu, makin dia nyelam, makin dia nggak tahu mana tepi mana ujung lagi udah. Betul-betul di tengah-tengah ya. Dia sendiri bingung, ini udah di ujung, udah di tepi, udah di dalam atau enggak? Atau ini udah dalam kali atau masih belum gitu? Begitu ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka tidak pantas kita kemudian berbangga dengan amalan sendiri ya. Kita selalu merasa khawatir terhadap amal itu. Jangan-jangan gak diterima oleh Allah Ta'ala. Jangan-jangan masih kurang ini. Jangan-jangan ini banyak gak khusyuknya, jangan-jangan hatiku ini yang sangat buruk, banyak gak ikhlasnya, udah infak cuma gopek, gak ikhlas pula kan, itu parah kali lah memang ini kan. Jangan-jangan puasa aku selama ini betul-betul lah kayaknya saya hebat kali, tapi ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Jadi kita malah seharusnya merasa khawatir dengan amal itu, takut ya. Takut kepada diri sendiri. Yang kita takutkan sebenarnya bukan kesalahan orang, bukan keburukan orang ya. Sebenarnya yang kita takuti adalah keburukan yang ada pada diri kita sendiri ya kan? Karena apa? Efeknya kita sendiri yang akan merasakannya. Kalau baik ya alhamdulillah, kita akan terima kebaikan dari Allah Ta'ala. Tapi kalau buruk, aduh sakit kali nanti rasanya ya. Demikian ikhwatibillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu yang berikutnya adalah at-ta'assubul mamqut. Sifat ta'assub ya, atau membela berlebihan. Ini jam berapa? Belum terlalu. Ini berapa? 9. Masih bisa ya kan? Satu lagi ya. Ta'assub itu adalah membela berlebihan. Al-mas'alatu tsalitsatu wa tis'un, masalah yang ke-93. Anna ta'assubal insani li ta'ifatihi 'ala al-haqqi wal batil amrun la budda minhu 'indahu. Bahwasanya sikap ta'assub ya, sikap ta'assub seseorang terhadap kelompoknya, baik kelompok itu di atas yang hak ataupun di atas batil, itu adalah
perkara yang ada pada orang-orang jahiliyah. Jadi mati-matian membela kelompok, baik dalam kondisi benar maupun dalam kondisi salah, itu yang nggak benar ya. Jadi membela boleh kalau dalam kondisi benar, tapi membela buta, ta'assub buta, nggak peduli mau benar mau salah, yang penting ini kelompokku, nggak mau tahu, harus dibela. Nah ini yang nggak benar, ini yang harus dihilangkan ya. Ta'assub kepada Rasulullah SAW boleh nggak? Boleh ya kan, membela Rasulullah SAW mati-matian, karena semua yang datangnya dari Rasulullah pasti benar, pasti hak. Kalau ta'assubnya membela kitabullah, membela ajaran Rasulullah SAW, itu memang sudah seharusnya ta'assub kita ke arah situ, mati-matian ya, harus berkorban apapun demi membela agama Allah Ta'ala, tidak masalah. Tapi kalau kepada kelompok kita, kawan kita, saudara kita, mereka adalah manusia yang sama seperti kita, kadang benar, kadang salah. Tak boleh kita bela mati-matian, nggak peduli dengan kebenaran atau salah. Nah, jadi kita ta'assubnya hanya kepada yang hak. Kita ta'assub hanya kepada pembelaan yang sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari itu tidak. Kita bela siapapun, mau bela orang tua, mau bela anak, mau bela saudara, mau bela istri, mau bela siapapun, itu atas nama membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bukan karena personnya, bukan karena orangnya ya kan? Tapi karena mentaati Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kenapa kita berbakti kepada orang tua? Sehingga betul-betul kita itu membaktikan diri kita kepada orang tua. Alasannya kenapa? Apakah karena person orang tuanya? Tidak, tapi karena perintah Allah Ta'ala untuk kita berbakti kepada orang tua. Itu dia. Intinya kembali kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita menyayangi anak? Kenapa kita harus mendidik anak? Kenapa kita harus betul-betul berusaha untuk menjadi orang tua yang soleh bagi anak-anak kita? Karena apa? Itu perintah dari Allah Ta'ala untuk mendidik anaknya dengan baik, karena bagian dari pertanggungjawaban orang tua terhadap anak-anaknya. Gitu dia. Bukan karena anaknya itu sendiri, tidak, tapi kembali kepada Allah Ta'ala. Begitu ya ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena cuma semuanya kembali bermuara kepada Allah Ta'ala. Adapun terhadap kelompok, terhadap suku, terhadap keluarga, ya, tidak boleh kita berta'assub dengan membabi buta. Semuanya dibela, tak peduli, gitu ya. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, seperti dalam surat Al-Maidah ayat 8, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kalian berbuat buruk ya. Janganlah sekali-kali kalian berbuat buruk dengan perilaku satu kaum lalu menghalangi kalian untuk berbuat adil. Keadilan itu harus tetap ditegakkan ya, kepada siapapun, musuh, lawan, saudara, tetangga atau siapapun dia, tetap harus keadilan yang ditegakkan, syariat Allah Ta'ala yang harus ditegakkan. Jadi tidak boleh atas nama bela kelompok, bela keluarga dan lain sebagainya. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Qalu ya Rasulullah nansuruhu idza kana madzuman fa kaifa nansuruhu idza kana zaliman. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami akan tolong mereka jika mereka dizalimi orang. Namun bagaimana ceritanya orang zalim kami tolong? Kata Rasulullah SAW, tamna'uhu 'anil dzulmi fa dzalika nasruhu. Engkau mencegah dia agar jangan berbuat zalim, itulah cara menolong orang yang berbuat zalim.
Anda cegah dia agar dia tidak lakukan perbuatan zalim itu, itulah cara menolongnya. Jangan dibiarkan. Inilah perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, khawatibillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang tadi ya, sikap ta'assub. Jadi tidak benar kita berta'assub kepada kelompok, berta'assub kepada atas nama keluarga, organisasi, yayasan dan lain sebagainya, tidak benar. Semua harus kembali kepada ta'assub terhadap syariat Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu semua kita bermuara ke sana. Pembelaan kita, ya kan, curahan pikiran, tenaga, pembiayaan, semua kita curahkan untuk membela mati-matian agama Allah Ta'ala. Itu dia. Ya. Adapun kelompok, yayasan, organisasi, keluarga, semuanya hanya menjadi faktor pendukung, ya kan? Hanya menjadi faktor pendukung. Kalau dengan berkeluarga ini, ya, kalau dengan berkeluarga ini, dengan kita berkumpul ini, kita bisa mendukung agama Allah Ta'ala ditegakkan, kita lakukan. Tapi kalau kumpul-kumpul ini, ya, kalau sekelompok ini berkumpul hanya kemudian menjauhkan dari agama Allah Ta'ala, untuk apa? Gitu. Tidak ada gunanya. Maka wajib ditinggalkan, karena semua kembali untuk membela agama Allah Ta'ala, ya. Jadi itu dibedakan, karena memang yang diuji itu tadi keikhlasan dia. Kita harus sering-sering dikorek tuh. Kesulitan orang adalah kadang mendeteksi dirinya sendiri. Kalau deteksi orang pandai kali. Kalau mendeteksi diri sendiri, terkadang orang bahkan seperti rabun, tak mengenal dirinya sendiri. Dia nggak ngerti kapan, apakah waktu itu dia ikhlas atau ikhlasnya sudah ditunggangi dengan kepentingan dirinya sendiri. Itu karena sulit orang. Makanya akan riya itu digambarkan seperti seekor semut hitam di atas batu besar yang hitam di malam yang gelap gulita. Tidak nampak, betul-betul nggak nampak. Kalau hanya dengan mata kepala kita nggak nampak. Yang bisa mendeteksinya hanyalah mata iman. Keimanan Anda yang bisa mendeteksi ketidakikhlasan itu. Itu yang bisa melihat. Tapi kalau hanya dengan mata kepala atau dengan pikiran, kadang, makanya terkadang kita bisa juga merenung, ya kan, berpikir, benar gak nih sih ikhlas karena Allah Ta'ala, atau ikhlas saya ini sudah ditunggangi dengan niat-niat yang lain yang mendominasi ikhlasnya atau yang menunggangi itu. Karena kita gak bisa, kadang sulit untuk mengatakan, kadang ditunggangi dengan niat yang lain. Contoh misalnya bekerja ini sebenarnya untuk beramal atau cari gaji, gitu. Ini bekerja atau beramal atau cari gaji. Kita ambil contoh gampangnya, misalnya dia bekerja di dunia sosial lah, gitu ya. Di dunia sosial dia membantu orang segala macam. Tapi ada gajinya, gitu. Ini sebenarnya murni gak niatnya untuk bantu orang atau ada ngambil gaji ini. Gitu. Ya, kita harus bedakan. Pokoknya adalah membantu orang. Adapun gaji ini sebagai buah saja untuk didapatkan sebagai pengganti waktunya, pengganti keringatnya, dan untuk bisa menghidupi diri dan rumah tangganya. Itu saja. Gitu. Tapi pokok yang ingin dia kejar adalah membantu orang lain. Ini dia. Nah, ini yang sering harus kita renungi dari diri sendiri. Ini sebenarnya yang saya lakukan ini lillahi ta'ala. Pergi ngaji kan, misalnya pergi ngaji dan talim. Memang ada niatan ingin jumpa kawan kan gitu. Ada niatan pengen jumpa kawan si Fulan itu, atau sudah WA tadi, ya udah nanti kita jumpa kajian aja ya, gitu. Ada hal yang ingin dibicarakan atau ingin duduk-duduk lah bersama gitu. Nah, itu sebelum berangkat periksa lagi. Sebenarnya yang mendominasi niat saya mana ini? Apakah niat menuntut ilmunya atau niat jumpa kawan tadi? Kalau yang mendominasi adalah jumpa kawannya, ralat dulu. Sebelum berangkat ralat dulu. Tidak boleh niat kayak gini. Harus niatnya ngajinya. Nah, nanti efeknya gimana? Efeknya adalah misalnya ketika di ngaji nggak datang kawan tuh,
Kajian tetap berjalan, ya kan? Ustaz menyampaikan kajiannya, terus Anda kecewa nggak berangkat haji? Kecewa katanya. Kenapa kecewa? Nggak datang kawan tuh, katanya udah janji. Berarti yang dominasi niat apa tadi? Yang mendominasi niat jumpa kawannya. Karena kecewa, padahal udah ngaji. Tapi kalau dia nggak datang kawannya, nggak datang di rumahnya, ya udahlah gitu. Nah, berarti dia didominasi oleh niat mau ngajinya, gitu ya. Itulah kita untuk mendeteksi diri sendiri. Jadi kecewaan kita, kegembiraan kita, merasa puas kita itu di mana? Kan lihat hasilnya kan? Lihat hasilnya dari perbuatan itu. Ketika Anda lebih senang meraih ini, nah itulah tujuan Anda berarti. Ketika Anda lebih sedih ketika ini tak diraih, itulah sebenarnya tujuan Anda. Bisa dipahami itu? Ya? Nah, ini harus sering-sering kita jadi dunia, harus terus kita perbaiki niat, ya, terus perbaiki niat. Kadang pergi sholat ke masjid juga kayak gitu. Pergi sholat, pernah nggak dengar orang kalau mengatakan, aku kalau nggak sholat ke masjid nggak enak, gitu. Nggak enak. Kayak ada yang kurang gitu, nggak bisa tidur gitu. Nah, Anda harus periksa, apakah Anda ke masjid itu hanya faktor kebiasaan saja, atau memang menjalankan panggilan Allah Ta'ala? Ya kan? Kalau hanya seperti rutinitas kebiasaan saja, seperti kita juga, kalau biasa pagi jalan kaki, olahraga, sekali nggak jalan kaki, misalnya nggak jalan-jalan pagi, ada yang kurang kan? Yang tiap hari ngopi lah gitu kan? Tiap hari suka ngopi memang udah keenakan ngopi tiap hari, sehari nggak kena kopi, kok nggak enak hari ini ya? Dari pagi kayaknya ada yang kurang ya? Apa ya? Ya belum kena kopi kan gitu. Nah, apakah kualitas sholat kita ke masjid kayak minum kopi tadi? Hanya sebuah kebiasaan, rutinitas, refleks badan doang. Cuma refleks badan doang kan gitu. Ajan berangkat masjid gitu. Atau betul-betul panggilan Allah Ta'ala harus ditunaikan. Beda tuh. Itu beda efeknya. Antara kita berangkat ke masjid hanya sebuah rutinitas saja. Memang harus kayak orang pergi kerja, kayak orang makan, kayak orang olahraga, kayak orang punya hobi. Nah, apakah kualitas Anda ke masjid itu hanya seperti itu saja, seperti hobi Anda, seperti rutinitas harian Anda, atau memang itu adalah melaksanakan perintah Allah Ta'ala? Itu beda ya. Makanya itu kita jadi dunia. Setiap kali mau berangkat sholat, mau ngapain? Pergi sholat. Ini waktunya sholat, wajib melaksanakan sholat, dipanggil oleh Allah Ta'ala. Nah, baru berangkat bismillah. Mudah-mudahan niatnya lurus gitu. Gitu ya ikhwati billah rahimahullah. Jadi jangan sepele dengan urusan niat. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niatnya. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ma'alajtu syai'an asyaddu min niyati. Tidak ada yang paling sulit untuk aku perbaiki dari diriku melebihi aku memperbaiki niat. Niat itu memang susah. Harus terus kayak gitu diperbaiki lagi, ditanya lagi karena kita harus berbicara kepada diri kita sendiri. Mau ngapain? Apa tujuannya? Untuk apa? Nah, itu harus ditanya. Jangan ibadah itu jadi hanya sebuah rutinitas saja. Nah, itu bahaya. Ya semua ibadah yang kita lakukan tanya lagi. Mau pergi taklim, niatnya apa nih? Dan gitu. Mau pergi sholat, niatnya apa nih? Dan gitu. Mau berinfak, semua. Coba untuk mempertanyakan niat dulu itu, agar tadi niat itu betul-betul terpola dia untuk ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena kalau sepele, biarin aja, kadang hanya menjadi sebuah rutinitas, ya, rutinitas sebelaka. Berarti kualitasnya sama kayak ngopi, kualitasnya sama kayak olahraga, kayak hobi-hobi kita yang lainnya ibadah itu. Nah, jadi turun kualitasnya. Demikian ya Pak. Walaupun ya tetap kewajibannya terlaksana. Ya, sholatnya di masjid ya sudah kewajibannya terlaksana, artinya terlaksana. Tapi nilainya berapa? Nah, itu beda. Ya. Beda nilainya. Kalau orang cuma rutinitas ya nilainya KKM aja kan, sesuai dengan yang seharusnya berapa lah nilai paling rendahnya. Gitu. Tapi kalau niatnya lillahi ta'ala tentu dia punya level lebih tinggi lagi. Demikian ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Ada pertanyaan? Ya. Misalnya ada orang-orang yang melakukan amal atau amalan yang dia suka dan ganjarannya pun besar, ya kan? Kemudian ada orang lain lagi nih yang mengatakan, wah ini perbuatan ini apa namanya? Ya salah ini kalau nggak bersama anak misalnya gitu, ya kan? Kemudian membuat melakukan namimah kemana-mana sehingga membuat sejuta orang membenci orang-orang yang melakukan amal baik ini, ya kan? Nah, yang ingin saya tanyakan, yang menasihati apakah orang yang ini atau ada orang yang ketiga yang menasihati orang yang melakukan namimah kemana-mana? Pertanyaan bagus ya. Ini peperangan hati kita sering seperti itu. Yang pertama adalah nasihatilah diri sendiri. Itu tadi, koreksi diri sendiri dulu. Karena kita nggak akan mempertanggungjawabkan amalan orang. Orang yang gak ikhlas, orang ini, orang itu, dia melakukan ini itu, kita nggak akan dimintai pertanggungjawaban. Kita akan mempertanggungjawabkan amal kita sendiri. Sudah? Jadi ya sudah. Coba dicek dulu. Terkadang kita juga harus gimana? Dalam beramal itu tutup kuping, ya kan, tutup mata, bismillah laksanakan gitu. Orang mau ngomong apa, orang mau melakukan apa, itu di luar kendali kita. Nggak bisa kita kendalikan omongan orang, nggak bisa kita kendalikan orang berpikir, orang berkomentar, itu nggak bisa kita kendalikan. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah diri sendiri. Yang bisa kita koreksi secara utuh, ya, secara menyeluruh adalah ketika Anda mengoreksi diri Anda sendiri. Nah itu sebenarnya. Kalau siapa yang harus dinasihati, nasihatilah diri sendiri dulu. Sebenarnya ini sudah ikhlas atau belum? Tujuannya apa? Mau kemana? Apa yang dilakukan? Dan baru ditimbang dengan ilmu tadi. Silahkan ilmu yang ada pada diri Anda ditimbang. Baru ditimbang apa? Maslahat, mafsadat itu. Apakah ini banyak memberi manfaat kepada orang, atau ini malah memberikan keburukan kepada banyak orang, kan gitu. Terkadang memang satu hal kita pandang baik, ternyata itu berakibat buruknya. Makanya perlu juga terkadang kita timbang dengan ilmu kita atau orang yang mungkin ya, tadi setelah kita menasihati diri sendiri, tanyakan kepada orang yang menganggap ini tidak baik dari sisi mana. Siapa tahu kita luput. Siapa tahu kita luput dari pandangan itu. Kita sudah nilai dari beberapa sisi yang kita ketahui oke semua, ya kan, udah bagus semua. Tapi coba kita, kalau memang ada orang yang berkomentar buruk, silahkan tanya kepadanya atas nama persaudaraan sesama muslim, atas nama persaudaraan di mana hak kita adalah mendapat nasihat, hak kita mendapat peringatan dari saudara. Apa tadi ya? Unsur akhokal zaliman. Saudara, tolonglah ketika dia berbuat zalim. Siapa tahu dia melihat satu titik yang luput dari kita, dan itu ternyata tergolong hal yang tidak baik. Nah, mana tahu masukannya benar. Oh iya ya, nggak terpikir sama anak kayak gitu kan. Terpikir sama kau ya. Makasih ya, alhamdulillah, jazakallah khairan. Begitu dia. Ya, jadi tidak ada istilah kita kemudian mencurigai orang lain, tidak ada istilah kemudian kita merasa lebih buruk atau lebih baik daripada orang yang ada. Adalah kita sama, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling mewasiatkan untuk kebenaran dan saling mewasiatkan untuk bersabar, ya. Tadi jadi kita pertama koreksinya. Kalau memang ada koreksian dari orang, nah coba tanya lu pada diri sendiri, di mana kira-kira yang salah. Koreksi satu persatu, udah clear semua aman. Menurut saya aman ini. Nah, coba aku tanya sama dia. Nah, mana tahu memang ada yang dia pandang ternyata itulah kenyataannya. Siapa tahu? Karena terkadang kebenaran itu juga ada pada saudara kita. Sebagaimana dulu kan biasa. Abu Bakar As-Siddiq misalnya, ketika beliau ragu dengan satu tindakan, dikumpulkan para sahabat, tanya, gimana menurut kalian? Karena Rasulullah SAW sudah nggak ada, ya. Ayat-ayat sudah nggak turun lagi, sudah selesai. Keputusan dari Allah Ta'ala itu sudah terangkum dalam Al-Quran
dan ajaran Rasulullah SAW. Maka yang ada tinggal kita pelaksanaannya. Makanya para sahabat itu tidak pernah lepas dari urusan mereka itu. Wa amruhum syura bainahum. Perkara mereka itu selalu mereka musyawarahkan, khususnya hal-hal yang terkait dengan kepentingan orang banyak. Kalau untuk harta pribadi, untuk kegiatan pribadi, ya sudah, pikirkan aja sendiri kan gitu. Tapi kalau untuk kepentingan orang banyak, yang efeknya kepada orang banyak, hendaknya ini dilakukan musyawarah. Ya, tanya dulu, gimana? Saya punya pendapat seperti ini, atau ada peristiwa seperti ini, gimana menanggapinya? Menurut kalian gimana? Undang orang-orang yang memang kompeten, ya kan, punya ilmu, punya pengetahuan tentang hal yang ingin dilaksanakan. Mudah-mudahan dengan pikiran banyak orang, kesalahan itu bisa diminimalisir, ya kan? Kezaliman itu bisa diminimalisir, ya kan? Masa iya kita bersepuluh masih juga kezalimannya terlalu besar kan gitu. Kok segitu banyak yang luput dari kita? Insya Allah lebih kecil. Ya, itu kebiasaan dari sahabat dari dahulu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, semua mereka para pemimpin, khususnya khulafaur rasyidin ya ridwanullahi alaihim ajmain, selalu membiasakan itu, mengundang orang-orang yang khusus yang bisa dimintai pendapatnya hal-hal yang terkait urusan orang banyak. Tapi kalau untuk pribadi-pribadi ya tidak masalah. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan lain? Ya, silakan. Masalah tentang gosok ya. Gosok. Misalnya menemui HP di jalan atau uang di jalan, terus digunakan sama dia gitu. Itu gosok atau terlalu mencuri gimana? Terkait tentang barang yang tercecer, ya. Berbarang yang tercecer di jalanan, jatuh ya, mirip orang jatuh. Ini kalau dalam kitab fikih kita akan dapatin penjelasan tentang bab luqotoh namanya. Luqotoh itu tadi artinya barang tercecer. Maka ini dipilah oleh para ulama fikih, dipilah ada barang yang berharga dan itu bisa dijaga keawetannya, tapi ada orang barang yang berharga namun tidak terlalu bernilai dan cepat rusak. Contoh apa? Uang, emas, ya, misalnya juga, atau jam tangan. Ini adalah barang-barang yang berharga dan bisa disimpan, ya, bisa disimpan dengan awet. Maka untuk barang-barang yang seperti ini apa? Bagi yang memungutnya, wajib mengumumkannya minimal 1 tahun. Di tempat-tempat di mana biasa orang membaca pengumuman, di tempat itu, di mana di tumpungan itu, ya kan, misalnya jumpai di jalan depan sini pengumuman tuh, atau di balai desa tempat biasa orang kumpul, ya kan, atau di mana orang banyak melihat pengumuman itu selama minimal 1 tahun. Kalau 1 tahun juga gak ada yang ngakuin, ya kan? Gak ada yang datang gitu kan, misalnya Bapak yang dapatkan uangku, ciri-cirinya kayak begini. Sebutkan ciri-cirinya dulu, jangan asal kasih aja gitu. Ciri-cirinya dulu apa? Kalung kah, cincin kah, ya kan, STNK kah, atau apa, dompet kah? Sebutkan dulu ciri-cirinya. Sesuai, kembalikan. Nggak sesuai, jangan. Berarti ente mau ngaku-ngaku ya. Atau mungkin yang punya ente itu hilang di tempat lain. Ini yang tercecer ini bukan itu. Jadi nggak 1 tahun. Setelah 1 tahun boleh Anda pergunakan. Boleh ya. Boleh Anda pergunakan, tapi tetap dengan ikatan. Satu saat ada orang yang mengakui dan ciri-cirinya pas, tetap harus dikembalikan. Ada juga barang yang tadi berharga, tapi tidak terlalu, dan barangnya juga tidak bisa disimpan. Contoh apa? Yang jatuh sebungkus nasi gurih, gitu. Ya kan? Yang jatuh sebungkus tetap berharga kan? Berharga, 10.000 paling tidak. Pakai telur pula di dalam gitu. Tapi ini kalau dibiarin setahun, bosok lah mas, gitu. Jangankan setahun, dibiarin sampai sore aja udah bau gitu. Apa yang Anda lakukan? Boleh, silahkan makan. Silahkan makan. Tapi dengan catatan, seandainya ada orang yang ngakui, harus ganti, gitu. Ganti. Bang, nampak tadi nasi nasi bagus bang? Punya? Iya bang tadi untuk mama aku gitu kan. Makan deh, beli di mana tadi? Belinya di mana? Aku gantilah gitu. Ya cuman
basi pula, saya mau bazir. Ya udahlah, tadi belinya di mana, ya kita beli lagi gitu ya. Kalau barang-barang yang begitu ya jatuh pula gitu. Tapi amannya kalau mau ambil titik aman, nggak usah diambil. Jadi biarin aja. Kalaupun nasi bungkus tadi kan, pinggirkan aja, biar nggak terpijak kendaraan lain aja, terpijak orang gitu. Atau kasih tanda, ada barang tercecer di sini, nasi gurih siapa nih ambil kan gitu. Kan memang hukum asalnya orang kalau barangnya tercecer, kalau memang dia berharga bagi dia, pasti cari kan? Carilah, nggak mungkin kecuali yang jatuh uang gopek mungkin ya. Gopek nggak pernah kecari kali biasanya kan. Kalau punya nyari bocah paling kan. Bocah nyari mana mau gopekan itu. Kalau punya nyari bocah, tapi itu pun harus terjaga. Yang benar adalah jangan diambil, karena bagaimanapun orang kehilangan, pasti dia akan cari, dan tempat dia mencari di mana? Pasti area yang tadi dia lewati. Gak mungkin orang lewatnya Gang Sari, Jalan Sari, lalu nyari barang kehilangannya di Gang Rosok. Gak mungkin kan gitu. Ini nggak waras berarti kan. Pastilah kalau dia memang dari Gang ujung Cempaka sini kan, sampai sana dia sadar uangnya jatuh, pasti balik lagi kemari kan gitu, disusulinya. Kalau semua orang berpikir jangan diambil, biarin situ, atau saya uang kertas timpa aja pakai batu biar nggak terbang, yakin dia dapat lagi kan. Wah ini uangnya gitu. Itu sekampung ini baik semua lah gitu. Nggak diambil tuh 100.000 merah itu kan, taruh batu aja biar nggak terbang gitu. Itu tadi kenapa dia kecarian, karena ada orang yang menyelamatkannya. Menyelamatkannya, jadi barangnya betul-betul hilang kan gitu. Hilang jadinya, mengamankan, atas nama mengamankan. Tapi ya benar juga kalau Anda misalnya itu tadi gitu, atas nama mengamankan. Ini kalau nggak Anda amankan, diamankan nanti gitu. Udahlah, kalau Anda mau baik, amankan, tapi tadi buat pengumuman. Di sini tadi ada uang jatuh, udah, insya Allah sehari 2 hari kalau nggak ada juga baru ke penemuan tempat di mana itu bisa umumkan. Gitu. Insya Allah begitu balik hubungi nomor sekian, nah sebutkan jam berapa tadi kira-kira hilang, di mana jatuhnya kan gitu, berapa uang nominalnya kan gitu, jelas kan gitu. Dompetnya misalnya isinya apa aja dompet itu kan gitu, jelas kan? Ya kalau memang tadi ya mending awal amankan daripada diamankan orang. Tapi harus diumumkan ya Pak ya. Itu ya tadi ya, beda antara benda berharga dan bisa awet dengan benda yang tidak bisa awet gitu. Kalau di sini sering tuh barang kececer tuh di dekat sungai itu sering barang kececer, tapi nggak ada yang mau ngomong. Memang dicecer. Nah untuk bilang jadi nggak boleh ya kawan, nggak boleh kita kayak gitu. Itu menjatuhkan sampah, itu zalim, kezaliman. Banyak orang nanti doain keburukan sama orang itu kan. Dia orang lain mumpat, itu berapa kali dapat doa buruk itu. Alhamdulillah. Nah, jangan begitu ya. Lagi, baik kita tutup majelis ini ya. Mudah. Tapi di luar tema, saya lagi nih, kita ini kan dagang ya kan. Ya, barangnya sama tapi rasanya beda. Kemudian boleh, ini misalnya ada seseorang yang udah menaruh di tempat tersebut, kemudian boleh orang yang menaruh di tempat yang saya sama itu nitip sama anak punya gede gitu ya. Udah orang taruh es lomot ya. Es lomot bahasanya kan rasanya beda. Ini ada nitip sama lah taruhan, rasa mangga rasa durian gitu sama gitu kan. Boleh nggak gitu kan? Nggak masalah. Kan udah kita bahas kemarin itu kan, sifat Allah Ta'ala Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki, dan rezeki itu bukan pernah salah alamat. Iya Ustaz, gara-gara dia taruh kurang jadi sana. Yang kurang tuh bukan penjualannya, tapi iman ente yang berkurang. Ya. Itu bukan penjualannya yang berkurang, tapi iman itu yang berkurang. Berarti harus kuat lagi doanya. Dia kemarin tahajud 2 rakaat, itu 4 dong kan gitu. Itu 4 dong ya. Ya, kuatkanlah, kuatkan ikhtiar, kuatkan doa kepada Allah Ta'ala. Insya Allah rezeki itu enggak. Misalnya awak jual rasa lemon, itu juga rasa lemon. Rasa durian juga rasa durian. Wah,
buatlah cerdas lagi gimana ini biar duriannya lebih mantap lagi kan gitu, atau buat promo-promoan kayak gitu. Dan tentu sebagai pembeli lebih suka mana yang lebih murah kan. Ini 1.000 dapat 1, di sini 1.000 dapat 2 ya, pembeli jelas ya kan. Tentu kita sebagai pembeli yang dibahagiakan kan gitu. Makin penjual banting-bantingan harga, kita semakin senang gitu. Banting terus Pak gitu. Jadi istilahnya ya tergantung lah tadi. Kalau memang niatnya si kawan itu menjatuhkan, itu Allah Ta'ala yang maha tahu ya. Kalau memang dia niatnya menjatuhkan, tapi yang jelas rezeki ikut dengan Allah. Masa ya kita kalah sama orang yang apa ya, kita katakan orang Tionghoa gitu kan. Waktu di Kampung Baru tuh cecer-cecer itu satu beretan biasanya jualannya sama. Sini panglong semua gitu. Sini elektronik semua itu kan. Ya aku mereknya sama, judulnya sama. Awak beli pun di setiap toko tanya. Alah, yang pernah ke Kampung Baru tahu lah itu. Mau cari kipas angin, pasti itu nggak tanya satu toko, yakinan. Cek dulu sebelah nih, mana tuh lebih murah. Paling nggak 3-4 toko itu. Udah sampai sana mentok, ah capek aku tanya sana paling murah, balik lagi. Kok udah yang tadi ya kok. Balik lagi lo kan. Udah aku bilang loh, sini paling murah gitu. Gitu ya kan. Masa kita ya kalah sama mereka yang notabene orang non-muslim. Ya, yang non-muslim aja berani dia. Apa? Ya memang mungkin protot-prototan lah gitu kan. Senggol-senggol gimana. Tapi mereka nggak kemudian tutup pindah tempat lain kan? Enggak. Ayo kita bertarung kan gitu. Kalau mereka kan pekongnya besar-besar gitu. Pekongnya kuat-kuatin kan gitu. Kita yang enggak. Tahajudnya kuatkan, inovasi bisnisnya dikembangkan lagi kan, gimana menarik pelanggan ya, itu sebagainya. Itu jangan kemudian kendor semua gara-gara begitu kita nggak sapaan, kita kemudian mengumbar aib, cuman kita membenci saudara sendiri. Untuk apa gitu? Untuk apa? Kalau sama-sama kok tujuannya. Ente dapat untung ya untuk keluarga, untuk anak-anak. Dia dapat untung ya untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Anaknya juga disekolahin bagus-bagus, ya kan, keluarganya pun keluarga Islaminya gitu. Kita tahu ya kalau dia dapat untung berbaik-baiknya, kecuali itu. Lain cerita lah gitu. Tapi insya Allah sama saudara kita juga ada biarin aja, gitu ya. Jangan khawatir lah kalau rezekinya. Anda pernah dapat apa namanya itu di sebuah video gitu ya, sebenarnya dia jual shawarma, laris nggak keturunan. Dan apa yang dia bilang? Siapapun yang mau mempelajari resep saya buat shawarma ini, saya ajarin sampai pandai. Sini kan? Dia bisa di mana? Di apa daerah Makassar atau mana sana? Siapapun yang datang, dia bongkar tuh isi dapurnya. Ini cara buatnya begini, bahannya ini cara buatnya begini. Apa kata dia di akhir video? Saya yakin cara yang sama, alat yang sama, tapi rezeki kita beda. Dari sisi apa kadang? Rasanya bisa beda. Itu daki di tangan tuh mungkin lain kali ya. Kecampur daki dia sama daki orang, beda rasanya. Dan itu dia udah buktikan sendiri. Caranya udah saya ajarkan, dia lihat tuh saya buat, barang buatnya pun endingnya rasanya tetap beda. Tangannya beda. Karena memang rezekinya beda mas, gitu. Rezekinya beda. Begitu. Jadi masa ya, itu udah dia terangkan itu orang sendiri tuh dia jual seperti itu. Saya bongkar tuh, siapapun yang mau tahu kenapa kedai saya laris begini-begini, ini nggak pakai tuyul-tuyulan, nggak pakai apa-apaan ini murni saya minta kepada Allah Ta'ala. Yang mau tanya resepnya saya kasih tahu, saya ajarin dari A sampai Z. Di mana beli bahan-bahannya pun saya kasih tahu. Udah sama, silahkan beli yang sama. Tapi saya yakin katanya, saya yakin nggak akan kurang pelanggan saya di sini. Yakin ya. Dan benar mulainya banyak yang belajar, mau online mau yang offline banyak. Tapi itu tetap rame-rame aja. Orang tetap percaya sama masalah dia. Dan memang udah dibuktikan, dibuat barang pun tetap lebih enak punya dia. Itu nggak tahu dakinya yang beda itu. Ya, begitu ikhlas fillah rahimahullah. Jadi jangan kemudian hasabnya dan dengkinya dinaikkan, enggak. Doanya dikuatkan kan gitu. Ikhtiarnya dimaksimalkan lagi, doanya dikuatkan lagi.
nggak akan salah gitu, insya Allah ya. Walaupun ya teori Ustaz ini praktekin, kira Ustaz mudah. Iya. Kalau nggak gitu mana pula ganjarannya besar kan? Karena memang prakteknya berat itulah, maka nilai pahalanya pun besar di sisi Allah Ta'ala, begitu ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.